Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Franciscus Wendy dengan NIM 8580939086. Pada video kali ini saya akan membuat kegiatan praktikum ketiga dengan judul praktikum pertumbuhan, perkembangan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini alat dan bahan yang akan saya gunakan yang pertama adalah tulis, kemudian ada tabel pengamatan dan alam di sekitar. Tujuan dari kegiatan praktikum kali ini adalah kita akan melihat dan mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pisang. Kemudian tujuan praktikum yang kedua yang akan saya lakukan adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di sini saya mengambil contoh hewannya adalah hewan ayam. Baiklah, sekarang mari kita mulai mengamati dan melihat praktikum yang akan saya lakukan terhadap tumbuhan dan hewan yang sudah saya pilih. Tanaman yang saya amati adalah pohon pisang dengan nama latin Musa spp. Adalah tanaman yang populer di daerah tropis dan subtropis. Perkembangbiakan pohon pisang melalui perkembangbiakan vegetatif, di mana pohon pisang dapat berkembang secara vegetatif melalui tunas atau anakan yang akan tumbuh di sekitar pohon induk. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan generatif, di mana pohon pisang juga dapat berkembang biak secara generatif melalui biji, tapi cara ini tidak umum digunakan karena biji pisang tidak selalu tersedia dan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Selain itu, ada teknik perkembangbiakan yang umum digunakan adalah dengan menggunakan tunas atau anakan yang dipisahkan dari pohon induk dan ditanam di tempat yang baru. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan pohon pisang. Yang pertama ada faktor iklim, kemudian faktor tanah, dan faktor pemeliharaannya. Ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangbiakan pada pisang. Pengamatan selanjutnya yang akan saya lakukan itu pada proses pertumbuhan dan perkembangbiakan pada telur ayam sampai menjadi ayam dewasa. Tahap pertama itu telur fertil, di mana telur fertil memiliki zigot yang berkembang menjadi embrio. Kemudian tahap inkubasi, di mana embrio berkembang menjadi janin ayam di dalam telur. Kemudian tahap ketiga adalah penetasan. Setelah 21 hari telur menetas dan anak ayam keluar. Kemudian tahap selanjutnya adalah pertumbuhan anak ayam dari hari pertama sampai 8 minggu. Anak ayam tumbuh dengan cepat dan berkembang menjadi ayam muda. Ayam muda memerlukan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya tahap masa pertumbuhan mulai dari 8 sampai 16 minggu, di mana ayam muda terus bertumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Ayam mulai menunjukkan karakteristik jantan atau betina. Kemudian tahap terakhir adalah ayam dewasa, di mana dari 16 minggu ke atas ayam telah mencapai ukuran dewasa dan siap untuk bertelur atau berkembang biak. Ayam dewasa memerlukan nutrisi yang seimbang untuk menjaga kesehatan dan produktivitas. Perkembangbiakan ayam betina dewasa dapat bertelur setiap hari, tergantung pada faktor-faktor seperti nutrisi, kesehatan, dan lingkungan. Telur yang dibuahi oleh rooster dapat diremi untuk menghasilkan anak ayam baru. Dengan memahami proses pertumbuhan dan perkembangbiakan ayam, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan ayam kita tersebut. Kesimpulan dari hasil praktikum pada hari ini, yang pertama, pohon pisang dapat berkembang biak secara vegetatif melalui tunas atau anakan yang tumbuh di sekitar pohon induk. Pertumbuhan pohon pisang melibatkan fase tunas, fase vegetatif, fase generatif, dan fase pematangan buah. Baiklah, kesimpulan selanjutnya yang dapat kita ambil dari proses perkembangbiakan pada telur ayam sampai menjadi ayam dewasa adalah telur ayam yang fertil dapat berkembang menjadi anak ayam melalui proses inkubasi selama 21 hari. Kemudian anak ayam tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa melalui beberapa tahap, yaitu fase starter, fase grower, dan fase dewasa. Faktor-faktor seperti nutrisi, kesehatan, dan lingkungan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas dari ayam tersebut. Baik, sekian video praktikum saya kali ini. Semoga dengan video praktikum ini dapat menambah wawasan, dapat menambah pengetahuan kita tentang bagaimana pertumbuhan, perkembangbiakan pada hewan maupun pada tumbuhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.